Pada tahun 1738 Masehi, berdirilah sebuah perkampungan yang bernama Margakaya yang dihuni oleh masyarakat asli suku Lampung. Selanjutnya, pada tahun 1925, datanglah sekelompok masyarakat dari Pulau Jawa melalui program kolonisasi Hindia Belanda. Pada awalnya, mereka membuka pemukiman baru dengan membabat hutan bambu yang cukup lebat di sekitar perkampungan Margakaya. Karena begitu banyaknya pohon bambu, maka wilayah yang mereka buka tersebut dinamakan Pringsewu, yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti bambu seribu. Pada saat ini, daerah Pringsewu sudah menjelma menjadi sebuah kota yang cukup maju dan ramai di Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Jalan-Jalan Islami kali ini akan mengajak Anda untuk singgah di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Kita akan melihat situs-situs peninggalan sejarah perkembangan Islam di Kabupaten Pringsewu ini yang dikembangkan oleh Kiai Haji Golib, seorang tokoh ulama besar yang namanya diabadikan sebagai nama masjid, lembaga pendidikan, hingga nama jalan. Seperti apakah sosok pribadi yang dapat menginspirasi banyak orang di Kabupaten Pringsewu ini? Ikuti perjalanan saya dalam Jalan-Jalan Islami. Di tahun 1925 itu pula, Kiai Haji Golib mulai menjalankan misinya, yaitu menyebarkan agama Islam di Provinsi Lampung. Dan tepatnya pada tahun 1927, Kiai Haji Golib beserta istrinya menuju desa Pringsewu dan langsung bergabung dengan masyarakat sekitar, bersama-sama berjuang menegakkan syariat Islam. Kiai Haji Golib bersama dengan masyarakat sekitarnya berhasil mendirikan sebuah masjid yang pertama di desa Pringsewu, dan masjid itu diberi nama Masjid Jami Kiai Haji Golib. Masjid Jami Kiai Haji Golib inilah yang dijadikan sarana umat Islam untuk beribadah dan berjuang melawan Belanda pada saat itu. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu cucu Bapak Kiai Haji Golib, dan kita ingin cari tahu keberadaan beliau dahulu semasa hidup hingga saat ini. Dan ada Bunda Farida. Bunda Farida, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bunda Farida cucu yang keberapa? Saya cucu yang keempat dari salah satu putri Kiai Haji Golib. Jadi saya putra dari Bapak Abdul Fattah dan Ibu Romlah. Semasa beliau lahir hingga beliau bisa berjuang dan hingga saat ini, Bunda bisa ceritakan sedikit bagaimana sejarah beliau? Ya, jadi begini deh, saya ini kebetulan dari sekian banyak cucu-cucu yang agak hobi menulis dan mendokumentasikan tentang pribadi Kiai Haji Golib, dan saya memiliki data tertulis dari beberapa sumber, itu murid-murid beliau, dan alhamdulillah sudah saya tulis, itu pun ada di 100 tokoh Lampung. Jadi untuk lebih tahu banyak tentang Kiai Golib itu ada di 100 tokoh. Tetapi sebagai informasi lisan, bahwa beliau itu yang dilahirkan tahun 1896, itu beliau perjalanannya itu dari Surabaya gitu menurut sejarah itu, sampai ke Malaysia, sampai ke Kalimantan, baru beliau datang ke
Lampung. Nah di sini dulu beliau menyebutnya belum Pring Sewu, masih Bambu Seribu. Nah disinilah beliau mulai kiprahnya. Beliau pertama datang ke sini sekitar tahun 23-an begitu. Beliau membuat masjid. Itulah Masjid Jami yang ada di sebelah kita ini. Nah setelah itu baru membangun rumah dan di sini terkenal dengan Pondok Pesantren Kiai Haji Kholib. Dan santri-santrinya pada saat itu memang beribu. Jadi santri-santrinya itu memang hadir dari segala penjuru sampai ke Sumatera begitu. Nah, saya sedang mencoba lagi menggali lagi data karena murid-murid beliau itu bertaburan di seluruh wilayah Nusantara. Dan sosok Kiai Kholib itu sendiri tidak hanya menjadi inspirasi bagi masyarakat Pring Sewu sendiri, tapi menjadi inspirasi bagi semua anak muda, orang tua, tentang wawasan kependidikannya, wawasan kebangsaannya itu ada pada sosok Kiai Haji Kholib. Ketika itu memang berhadapan dengan Belanda. Jadi ketika hadir ke sini tidak hanya menyebarkan pendidikan agama Islam, sehingga pada saat tahun 49 itu beliau meninggal ditembak oleh Belanda, dan sebelumnya memang beliau itu termasuk ketua Laskar Hizbullah. Jadi kalau saya membaca tulisan dari Pak Musa, itu salah satu murid beliau, itu beliau sangat gigih di dalam membantu pemerintah dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga pada tahun 49 ya padahal sudah gencatan senjata, tapi beliau meninggal dengan ditembak oleh Belanda. Banyak hal yang ditinggalkan oleh beliau di samping perjuangan tentang kemerdekaan, perjuangan kemiskinan, perjuangan kebodohan yang saya lihat dari sosok beliau, dari tulisan-tulisan yang saya baca, itu beliau memang sangat multi talenta begitu, tidak hanya sosok kiai yang mengurusi masalah tentang agama Islam bidang ibadah saja, tetapi sampai ke masalah ekonomi, pendidikan, politik dan sebagainya. Peninggalan beliau masih ada. Peninggalan fisik beliau adalah tidak terlepas dalam koridor pendidikan. Maka kalau adik tadi lihat masih ada sekolah yang ditinggalkan, walaupun ini sudah beda. Kalau dulu pesantren ini isinya pendidikan salafiyah pondok, tetapi mengikut seiring dengan perkembangan zaman ini kita di sini masih mendirikan ada SMK, ada RA, ada SMP Islam. Insya Allah ke depan lebih baik lagi. Masjid Jami Kiai Haji Kholib yang namanya juga diabadikan menjadi nama jalan Kiai Haji Kholib, berdiri pada tahun 1932 di atas area tanah lebih kurang 300 meter persegi. Masjid Jami Kiai Haji Kholib mempunyai 4 tiang penyangga utama yang sampai pada saat ini masih tetap berdiri kokoh. Adapun peninggalan bersejarah yang masih tetap terpelihara dan masih berfungsi dengan baik hingga saat ini, yaitu beduk yang berukuran panjang 100 cm dengan diameter 40 cm dan sebuah jam yang berukuran besar serta sebuah tongkat sebagai simbol untuk menaiki mimbar pada saat melaksanakan ibadah sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masum, bisa diceritakan kepada kita akan keberadaan dari masjid ini awal mula berdiri hingga saat ini, Pak? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami muliakan, bahwa Masjid Jami Kiai Haji Pring Sewu ini didirikan oleh seorang ulama yang bernama Kiai Haji Kholib Pring Sewu bin Kiai Rohani bin Nur Sihan.
yang berasal dari Jawa Timur, tepatnya yaitu Krian Mojo Santren. Sampai saat ini, Masjid Jami Kiai Haji Golib masih menjadi primadona bagi umat Islam di dalam melaksanakan ibadah. Hal itu terlihat dari penuh sesaknya para jamaah di dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat. Di samping Masjid Jami Kiai Haji Golib, juga terdapat rumah tempat tinggal Kiai Haji Golib, yang sampai saat ini di bagian depan rumah Kiai Haji Golib masih tetap mempertahankan bentuk aslinya. Di dalam rumah yang bersejarah ini masih tersimpan benda-benda yang mempunyai nilai historis. Di antaranya kopiah, baju yang berbentuk jubah, meja, dan beberapa peralatan lainnya yang menjadi saksi akan keberadaan Kiai Haji Golib. Pemirsa, inilah benda-benda peninggalan sejarah dari Kiai Haji Golib. Ada teko dan juga ada kopiah yang telah menemani perjuangan beliau dalam mengembangkan Islam di Kabupaten Pringsewu. Selain itu, beliau merupakan sosok pahlawan yang selalu berjuang tiada henti. Buktinya, ada sebuah tongkat dan juga jubah yang menemani perjuangan beliau. Ada bekas lubang peluru dalam jubah ini yang menandakan perjuangan beliau tidak takut untuk melawan semua penjajah yang menindas kaum-kaum yang ada di Kabupaten Pringsewu dahulu. Dan inilah sebuah tempat di mana Kiai Haji Golib melepaskan kelelahannya setelah beraktivitas sehari-hari di dalam menyebarkan agama Islam, yaitu sebuah tempat tidur dari besi yang juga masih terawat dengan baik. Kiai Haji Golib adalah sosok yang tak dapat dilupakan oleh semua orang. Orang yang pernah dekat dengan Kiai Haji Golib tentunya memiliki kesan tersendiri dan sangat merasa kehilangan. Ya, yang kusukai pokoknya orang Kiai Haji Golib itu agama Islam. Orangnya baik, dia ya. Dengan mengajarkan dengan kami dia baik. Kudunya sabar. Sosok pribadi seorang Kiai Haji Golib yang pertama oleh karena beliau itu didatangkan dari Jawa Timur, ya, dari Mojo Santren, yaitu hadir di Pringsewu ini. Jadi beliau itu adalah salah seorang kiai, seorang ulama yang terbesar di daerah Lampung ini. Kemudian beliau juga seorang bisnis. Walaupun bisnisnya beliau itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi beliau, bahkan untuk kepentingan umat beragama yang ada di Pringsewu ini. Bahkan di daerah Lampung ini yang mencari ilmu kepada kiai ini, sebagian besar itu ialah Kiai almarhum Kiai Haji Golib ini ialah mengajarkan ilmu tasawuf dan agama dan ilmu agama lain-lainnya, sehingga banyak orang tertarik dengan ilmu tasawuf itu. Pepatah mengatakan, semakin tinggi pohon, semakin kuat pula angin menerpanya. Belanda yang saat itu belum sepenuhnya meninggalkan bumi Indonesia merasa terusik dengan keberadaan Kiai Haji Golib. Dan tepat pada tanggal 9 November 1949 pukul 2:30 dini hari, Kiai Haji Golib yang lahir di Mojo Santren, Krian, Jawa Timur tahun 1896 tewas ditembak oleh Belanda dan dimakamkan di pemakaman keluarga
di Pringsewu ini. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di makam Kiai Haji Kholib beserta sang istri, yaitu almarhumah Ibu Sayyah, dan saya masih ditemani dengan Bapak Haji Samsul Ma'arif ya. Pak Haji, bisa dijelaskan keberadaan makam ini sendiri dalam proses awal dan juga pembangunannya saat ini, Pak Haji? Ya, Alhamdulillah, amin. Bahwa kalau tadi kita sudah di masjid beliau, kemudian sekarang kita berada di makam yang ini adalah merupakan pemakaman umum yang merupakan amal jariah dari beliau namanya. Nah, mengapa beliau dimakamkan di pemakaman umum Kiai Kholib ini? Karena sebelumnya itu ibunda beliau ada berada di sebelah ini adalah ibunda, sehingga beliau berpesan minta dimakamkan di dekat ibundanya. Nah, kemudian pada saat pemakaman setelah prosesi, alhamdulillah banyak dikunjungi oleh para penziarah dari berbagai daerah, maupun baik itu yang dari lokal Lampung sendiri maupun dari luar Lampung. Seperti halnya yang paling banyak berkunjung adalah dari daerah Jawa Barat, yaitu Bandung, Ciamis, kemudian daerah Bekasi, Depok. Nah, itu insya Allah banyak mereka-mereka yang sudah berkunjung kemari, dan sering pada bulan-bulan kunjungan itu biasanya bulan Rajab, kemudian bulan Maulid, nah, kemudian bulan Syawal, ini biasanya banyak. Nah, kemudian selain daripada itu di daerah Sumatera sendiri banyak berasal dari Sumatera Selatan, daerah Palembang, yaitu daerah Sungsang, Lingkis, karena memang seperti yang saya ceritakan tadi bahwa beliau pernah bermukim di Palembang, dari Sungsang, sehingga dari orang-orang tuanya dulu pesan, katanya dulu nanti kalau ada rezeki kamu sering ziarah ke Kiai Bambu Seribu, dikenalnya dulu Kiai Bambu Seribu kalau Palembang. Bahkan juga yang dari Bangka, Belitung sering ada yang ziarah kemari, juga dari daerah Jawa Timur sendiri, itu insya Allah mungkin kurang lebih sudah ada dalam hitungan itu ada mungkin hampir 20 bis rombongan, hanya tidak rutin, tidak seperti halnya dari Jawa Barat. Nah, kemudian kalau yang dari Jawa Barat mereka kunjung, itu kami singgahkan di masjid, kemudian bapak-bapaknya itu kami minapkan di masjid, karena kalau malam hari supaya mereka mau sholat malam dan sebagainya, ibu-ibu kami ada tempat di belakang masjid itu kami untuk istirahat di sana. Kemudian habis subuh, setelah mandi-mandi, sholat subuh, kemudian mereka baru kami ajak ke makam. Itu dengan pimpinannya atau kiainya, ustadznya yang memimpin untuk doa. Kemudian kalaupun saya kebetulan ada, saya pandu sendiri, karena pesan bapak saya dulu, nanti Sul, kalau ada tamu itu kamu beri sejarahnya, itu ada manfaatnya, karena supaya mereka tahu kemari itu siapa yang dikunjungi, sehingga kalau setiap pas ada itu, selesai doa mereka, saya berikan penjelasan tentang sejarah perjalanan perjuangan beliau ini. Nah, mereka rupanya sangat terima kasih sekali kalau sudah, alhamdulillah, jadi kami tahu siapa yang kami kunjungi. Nah, seperti itulah untuk sementara yang dapat kami lakukan terhadap tamu-tamu penziarah yang datang dari luar kota. Dan apakah ada perawatan khusus untuk makam Kiai Haji Kholib ini sendiri, Pak? Untuk pemakaman perawatannya ini, ya alhamdulillah dalam 2 tahun ini dari pihak pariwisata dari Pemda itu sudah ada perhatian. Yang pertama, tempo hari pernah kami diberi bantuan untuk pengecatan, artinya kami lakukan. Kemudian yang kedua, kemarin pada tahun kedua, anggaran tahun kedua, mereka punya program untuk menambah joglo di depan ini. Kemudian karena kurang air, mereka memberikan bantuan jet pump dan memperbaiki tempat untuk wudhunya. Yang sangat kami perhatikan itu adalah antara makam kaum muslimin dengan yang non muslim. Nah, itu memang kami pisahkan, jadi non muslim itu ada di belakang sendiri. Nah, kemudian yang depan ini adalah di halaman tembok kecil ini, itu kami khususkan untuk orang-orang tua kami, artinya keluarga.
Nah, untuk yang masyarakat umum itu ke samping sampai ke belakang itu. Baik. Dan pemirsa, jika Anda berkunjung ke mari, maka Anda bukan hanya dapat berziarah dan berdoa untuk Kiai Haji Kholib, tapi Anda juga bisa mendapatkan sejarah bagaimana perjuangan dan perjalanan hidup beliau. Pemirsa, demikianlah acara Jalan-Jalan Islami untuk edisi kali ini tentang sosok pribadi Kiai Haji Kholib yang merupakan pejuang dakwah yang ada di Kabupaten Pringsewu. Sosok pribadi yang mulia akan terus ada walau raganya tak ada. Dan semoga tayangan yang kami hadirkan dapat memotivasi Anda untuk menjadi pribadi yang selalu bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Akhirnya saya Adi Mendoza mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.